biasa. Belum ditanya kabarnya tapi Kak Duma udah semangat banget ya. Luar biasa kata Kak Duma. Wah, senang banget. Kalau gitu pasti semuanya juga udah senang, udah mau menyambut ya Kak. Iya. Menyambut ibadah kita bersama-sama walaupun di rumah masing-masing ya. Ayo kita mau angkat satu lagu pujian dulu. Ayo Kak Esra, kita mau bernyanyi bersama-sama. Param-pam-pam, Sejak ku jumpa Yesusku, oh sukacitaku, param-pam-pam, kutemukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Kita ulang dari awal ya. Oh sukacitaku, param-pam-pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, param-pam-pam, kutemukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Oke, kita mau masuk ke ibadah kita, tapi sebelumnya kita mau siapkan hati kita. Kita memasuki saat teduh, berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Kita mau angkat satu lagu pujian. Sebelum kita berdoa bersama-sama, kita mau angkat satu lagu pujian, Satu Hal Yang Kurindu. Ini sendiri. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumahmu.
lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan. Selamat pagi Bapak. Hari ini anak-anak sekolah minggu boleh bersatu hati Tuhan di rumah kami masing-masing untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami rindu untuk bersekutu dengan Tuhan. Adik-adik sekolah minggu HKBP Bintara. Bapak, biarlah ibadah yang boleh kami laksanakan, kami yakin dan percaya Tuhan, kami ingin masuk hadirat Tuhan. Biarlah Tuhan menguduskan ibadah ini Bapak. Biarlah Tuhan boleh menerima ibadah yang kami lakukan ini Tuhan. Bapak, biarlah juga kami boleh mendengar semua firman Tuhan yang boleh ada Tuhan. Kami juga ingin menjadi anak-anak Tuhan yang baik, bukan menjadi pendengar saja Tuhan, tapi kami ingin seperti Tuhan menjadi manusia yang baik Bapa, agar Engkau tidak dipermalukan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkatilah ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan hingga pada nanti akhirnya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami telah berdoa, terpujilah Engkau. Amin. Kita mau angkat satu lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor 413 ayat 1 dan yang ketiga. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteduh bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat sampai akhir hidupku. Tuhan pimpinku terus, laku pujiku sembah, Kau Tuhanku penebus. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Pagi adik-adik. Selamat pagi. Iya, sungguh pagi yang indah. Nah, adik-adik masih penuh sukacita pada pagi ini? Masih Kak? Masih ya. Semua bersukacita kan di rumah? Bersukacita. Bersukacita. Walaupun bangunnya harus dipanggil-panggil ya Kak. Oh iya. Bangun. Karena sudah berkurang ya alarmnya ya, bunyinya ya. Karena sudah lama juga di rumah kan? Iya. Iya. Yuk, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, dibuka dulu Alkitabnya dari Yohanes 21 ayatnya yang pertama sampai ke-14. Kita membaca Alkitab, kita berdoa dulu. Semuanya adik-adik lipat tangannya. Ikutin ucapan kakak ya.
Ya. Rindu ya? Rindu mendengar suara adik-adik berdoa. Ya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih. Terima kasih. Pagi ini kami masih boleh datang. Ke rumah-Mu yang kudus. Untuk memuji, memuliakan, dan mendengar sebagian dari firman Tuhan. Tuhan Yesus, buka hati dan telinga kami untuk mendengar firman-Mu. Berbicaralah Engkau Tuhan. Kami sudah siap mendengar. Semuanya anak-anak Tuhan sebut amin. Amin. Iya. Ayatnya banyak ya, Kak? Ayatnya Kalau banyak. gitu bergantian aja ya, Kak. Boleh. Kakak Arta baru Kakak Etra ya. Ya. Kita baca ya dari Yohanes 21 ayatnya yang pertama sampai ke 14. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Dimidius, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikan kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Ayat yang terakhir kita baca sama-sama. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Ya, itulah pembacaan firman kita pada minggu ini. Nah, kemarin kan ceritanya adik-adik masih ingat gak? Yang kemarin ya, Kak? Minggu kemarin. Masih ingat gak? Apa ya? Berakar, bertumbuh, dan berbuah. Bertumbuh, berakar, dan berbuah. Iya, dalam Tuhan. Nah, itu juga firman-Nya kepada murid-muridnya setelah dia bangkit ya, Kak. Nah, minggu ini Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya di Danau Tiberias. Pertama sekali setelah dia bangkit, dia menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Ketika Maria Magdalena menjumpa dia di dalam kuburnya ya. Terus setelah itu dia menampakkan juga kepada murid-muridnya. Tapi bukan murid-muridnya yang ramai, banyak itu enggak. Dia menampakkan diri kepada murid-muridnya yang lain ya. Di dalam perjalanan Emmaus juga dia menampakkan. Terus dia juga menampakkan kepada murid-muridnya ketika murid-muridnya berkumpul, ketika mereka tahu Tuhan Yesus sudah bangkit, tapi tanpa Thomas. Terus dia juga menampakkan dirinya lagi
ketika ada Thomas, yaitu ketika Thomas meminta pembuktian. Oh iya. Ya, masih ingat kan adik-adik ya? Ketika Thomas meminta pembuktian bahwa itu adalah Tuhan. Karena dia nggak percaya Kak. Karena ada dia tidak orang mati percaya. bangkit ya, karena Kak? karena dia tidak percaya ada orang yang sudah mati bisa bangkit gitu. Nah, terus yang terakhir kali Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya ketika murid-muridnya sedang pergi menjala ikan. Karena ketika Tuhan Yesus sudah disalibkan, bangkit, mereka masih dalam keadaan takut ya. Takut karena dulu kan ada pemimpinnya, Tuhan Yesus. Nah, ketika Tuhan Yesus sudah ditangkap, terus disalibkan, mati, terus bangkit, tapi belum menjumpai mereka ya, hanya menjumpai mereka sebagian. Mereka masih kayak apa namanya ya Kak, kalau ragu-ragu gitu. Jadi mereka kembali ke pekerjaan semula. Mereka kembali menjadi penjala ikan. Nah, murid-murid ini sudah seharian Kak menjala ikan, tapi nggak dapet. Padahal di danau itu terkenal ikannya banyak. Di danau Tiberias. Ikannya banyak, tapi mereka nggak dapet. Nah, ada yang datang. Mereka kan di tengah danau ya Kak. Nah, ada yang datang, Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus bilang, katanya, lempar sebelah kanan, katanya gitu kan. Lempar jalamu ke sebelah kanan. Dari jauh mereka bilang, itu siapa? Gitu kan. Itu siapa? Tapi mereka nurut Kak. Mereka nurut, mereka tebarkan jalannya ke sebelah kanan. Nah, begitu ditebar jalannya di sebelah kanan, ditarik. Wah, mereka nggak kuat Kak. Itu jalannya isinya penuh dengan ikan. Padahal udah dari tadi. Padahal udah seharian mereka nggak dapat apa-apa. Udah dari pagi mereka tidak dapat apa-apa. Mereka sampai capek, sampai lelah gitu ya. Nanti adik-adik lihat ya, ada filmnya, ada video film. Nah, lihat murid-murid Tuhan Yesus sudah sampai lelah. Karena mereka menebarkan jala tapi tidak apa-apa. Ketika Tuhan Yesus bilang, tebarkan ke sebelah kanan. Wih, ikannya banyak. Sampai kalau dihitung jumlahnya ada 153. Tapi itu adik-adik itu menunjukkan kenapa Tuhan Yesus bilang ke sebelah kanan, murid-muridnya mengikuti. Tahu nggak kenapa? Perintah. Iya. Ketika Tuhan Yesus memberikan perintah, sebelah kanan, murid-muridnya mengikuti. Nggak ada perlawanan. Tidak melawan. Nah, yang mau dibilang di sini bahwa dengan kebangkitan Tuhan Yesus itu menunjukkan bahwa Dia adalah Tuhan. Dia adalah juru selamat. Dia adalah yang mendengarkan doa-doa kita. Dia adalah orang juga, dia adalah yang menjawab doa kita. Boleh aku tambahin Kak? Tapi dia nggak ninggalin kita ya Kak? Enggak. Dengan dia mati ya? Dia dengan kematiannya dia tidak meninggalkan kita, tapi dia menyertai kita. Dibuktikan dengan bangkit ya Kak? Ya, dibuktikan dengan kebangkitannya. Terus dialah Tuhan yang menolong, yang menyertai kita pada saat apapun. Jadi dengan kematiannya itu sudah mengalahkan maut ya Kak, sudah mengalahkan dosa. Jadi dia menang. Jadi adik-adik juga nggak usah takut. Ketika adik-adik dalam keadaan sakit, berdoa. Tapi berdoanya yang bagaimana dulu? Kalau berdoanya Tuhan Yesus, saya pengen sembuh, saya udah capek sakit, kakak rasa Tuhan nggak akan dengar. Karena Tuhan itu mau doa yang benar. Maksudnya yang benar itu doa yang tulus. Doa yang benar-benar kita minta dengan sungguh-sungguh, pasti Tuhan jawab. Ya, terus ketika murid-muridnya pun dalam keadaan lelah, dia tidak meninggalkan kan ya. Dia datang, tebarkan jalan sebelah kanan. Dan untungnya mereka mengikuti. Coba kalau mereka tidak mengikuti,
ke sebelah kiri. Udah capek-capek, ya kan? Capek kedua kali, tenaganya habis. Tapi itu menunjukkan bahwa kita ini adalah orang-orang yang mau dituntun. Sebetulnya orang-orang yang mau dituntun untuk berjalan ke jalan yang benar dan baik. Tinggal kitanya mau atau tidak. Jadi memang Tuhan bilang, ketika saya sudah mati, ketika saya sudah disalib, ketika saya bangkit, saya tidak akan meninggalkan kamu. Karena dia benar-benar ya, Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang bisa melakukan mukjizat. Tuhan yang bisa melakukan menghidupkan orang yang mati. Bisa menyembuhkan. Kan banyak ya mukjizat-mukjizat yang sudah Tuhan lakukan. Jadi adik-adik tidak usah khawatir. Justru ketika Tuhan Yesus mati dan disalibkan, kita mengucap syukur, kita bersukacita. Jadi adik-adik diminta menanggalkan sifat yang lama, menanggalkan sifat yang tidak baik, terus ikut ke Tuhan Yesus. Meninggalkan sifat yang lama dan melakukan hal yang baik. Itu yang diminta Tuhan. Jadi katanya nggak usah takut, tapi bersukacitalah. Terus murid-muridnya yang tadinya jadi penjala ikan, disuruh Tuhan Yesus menjala manusia. Bisa Kak? Bisa, bukan menjala manusia maksudnya mancing manusia ya, bukan. Tapi membawa orang-orang yang belum percaya, yang belum mengenal Tuhan Yesus supaya percaya. Bisa dimulai dari adik-adik sendiri, dimulai dari rumah. Yang tadinya malas baca Alkitab. Yang tadinya lagunya apa tuh yang sekarang lagi terkenal ya Kak? Blackpink ya? Blackpink, BTS gitu kan? Ya bolehlah sekali-sekali lagu gereja ya. Kan banyak tuh lagu kidung jemaat yang enak-enak ya Kak? Banyak. Belum tamat kayaknya Kakak. Iya. Nomornya ada banyak Kak. Banyak sekali. Mungkin mama sama papa di rumah juga belum tahu semua lagunya. Jadi boleh diituin. Kalau misalnya adik-adik lelah atau adik-adik sedang dalam masa ujian, capek gitu kan. Sekarang mungkin adik-adik lagi dalam ujian ya, yang mau kakak aja udah lama nggak ketemu setahun, tahu-tahu dengar udah mau SMA, udah mau masuk SMP, padahal baru 2 tahun ya nggak ketemu ya. Nah jadi coba deh, karena kita tidak pernah bertemu muka, ya nggak ada salahnya ya Kak ya, kita baca firman Tuhan, kita nyanyi lagu gereja, itu untuk menguatkan kita juga, menguatkan kita. Jadi hidup ini penuh apa ya Kak namanya ya? Kalau dibilang penuh perjuangan, udah pasti Kak. Cuman kadang kalau Kakak bilang tadi mungkin banyak adik-adik yang ragu Kak, ujiannya bisa nggak ya? Iya, ketika lagi ujian merasa diri pintar, tapi begitu datang soal, kok kayaknya nggak bisa, sampai di rumah marah, menyesal gitu kan? Pasti banyak yang seperti itu. Jadi kan itu yang kemarin seperti firman kita minggu lalu. Berdoalah senantiasa, minta kepada Tuhan. Katanya kan minta kepada Tuhan. Jadi ketika kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan, tapi bukan semuanya diserahkan sama Tuhan ya. Tuhan saya mau ujian, nanti Tuhan yang jawab ya. Enggak gitu juga. Ya, berserah kepada Tuhan. Tuhan, Engkaulah yang punya hidupku. Pakailah hidupku. Kalau kata Kak Duma kalau sering bilang sama Kak Arta, suka-sukamu lah Tuhan di dalam hidupku. Kan gitu ya Kak? Jadi itu yang Tuhan mau. Andalkan Tuhan di dalam setiap waktu, di dalam hidupmu, di dalam setiap langkahmu, di dalam setiap persoalanmu. Pasti yang namanya susah sih pasti ya Kak, susah pasti ada. Tapi hati ini tenang, paling tidak hati ini tenang. Paling tidak hati ini yakin Tuhan ada di belakangku.
Ya adik-adik ya. Jadi yuk, buat adik-adik juga yang lagi ujian, yang mempersiapkan ujiannya, atau yang sudah sedang dalam mencari sekolah ya. Karena sistemnya kan berubah-berubah ya tiap tahun. Berdoa sama Tuhan biar diberi kemudahan di dalam mencari sekolah. Terus mama papanya juga tidak pusing sekali ya, tidak pusing sekali, tidak susah-susah. Jadi yuk adik-adik, bersukacitalah bahwa Tuhan sudah bangkit. Dia ada di belakang kita, Dia ada menopang kita, Dia ada menolong kita. Jadi jangan takut ya. Selamat pagi. Siapa itu? Selamat pagi. Siapa itu? Siapa yang memanggil? Adakah kamu dapat sesuatu? Belum. Kami belum menangkap seekor ikan pun. Tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh. Apa yang dia maksudkan? Kita telah menjala ikan semalaman. Sepertinya karena kita menjala di sisi yang salah. Ya, tidak ada salahnya. Apa yang membuat dia berpikir ini akan berhasil? Aku sudah menjalankan sonarku semalaman dan tidak ada satu ikan pun di mana-mana. Itulah kenyataannya. Gizmo. Petrus, itu Yesus? Apa? Hah? Guru. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi ini. Biarlah Tuhan kami boleh percaya, kami boleh yakin bahwa dengan kebangkitan-Mu, Engkau selalu ada beserta kami. Dan ajar kami Tuhan untuk selalu bersukacita di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, doa yang kurang sempurna ini kami perlaskan di dalam tangan-Mu. Amin. Amin. Oke, selanjutnya kakak mau membacakan warta sekolah minggu. Yang pertama, kakak mau mengucapkan untuk adik-adik yang telah berulang tahun, yang sudah berulang tahun, atau mungkin hari ini, minggu ini masih merayakan ulang tahunnya. Kami dari sekolah minggu kita semua ya kak, mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Oh iya, jangan lupa juga untuk tetap mengumpulkan tugas mewarnai gambarnya ya kak. Kalau belum dapat boleh diminta gitu ya, ada di gereja ya kak. Oke. Terus kemudian juga udah ada belum kak yang mengirimkan doa syafaatnya? Belum. Ke Kak Duma? Oh, masih ditunggu. Sedih deh. Masih ditunggu ya untuk doa syafaatnya. Kakak yakin semua anak-anak sekolah minggu bisa berdoa ya kak, bisa berdoa, berbicara kepada Tuhan. Oke.
Kemudian yang terakhir, kakak mau mengingatkan untuk tetap mengumpulkan persembahan untuk dibawa ke gereja melalui orang tua atau dititipkan ke Sintuawiknya, atau mungkin bisa ditransfer ke rekening gereja melalui orang tua juga. Oke, sampai di situ warta sekolah minggunya. Sekarang kita mau tutup ibadah. Sebelumnya kita mau bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 431. Kita mau bersatu di dalam doa, kita mau tutup ibadah kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami ingin berterima kasih karena Tuhan masih memberkati kami hingga saat ini. Bapak, anak-anak sekolah minggu rindu untuk datang beribadah ke dalam rumah Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan, keadaan belum memungkinkan untuk kami datang ke rumah Tuhan. Bapak, biarlah kerinduan kami itu juga Tuhan boleh dirasakan anak-anak sekolah minggu. Mereka boleh melepas rasa rindu mereka, tapi mereka tetap beribadah di rumah mereka masing-masing. Anak-anak sekolah minggu yang saat ini mungkin sedang di dalam masa ujian, Tuhan mau berkati mereka Tuhan. Tuhan yang bimbing mereka di dalam persekolahan mereka. Untuk adik-adik sekolah minggu juga yang akan menjalani kelulusan, mencari sekolah, Tuhan juga boleh berkati mereka Tuhan. Tuhan akan tempatkan mereka di sekolah yang sesuai dengan mereka Bapa. Terima kasih juga Tuhan, kami mau mengucapkan untuk kesehatan yang boleh kami rasakan hingga saat ini Tuhan. Bapa, kami juga mau berdoa untuk orang tua kami dimanapun mereka berada Tuhan. Orang tua yang kami sayangi Bapa, berkati mereka Tuhan di dalam kehidupannya Tuhan, di dalam pekerjaannya. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara ini. Tuhan juga mau memberkati bangsa dan negara ini Tuhan, bahkan dunia yang sedang merasakan pandemi COVID-19 ini Tuhan. Biarlah masa COVID ini boleh cepat berlalu Tuhan, sehingga kami boleh hidup seperti sedia kala Tuhan, tidak dengan ketakutan. Tuhan, banyak segala sesuatu yang kami ragukan di dalam kehidupan kami Tuhan, tapi melalui firman Tuhan kami dikuatkan kembali Tuhan, untuk kami boleh tidak ragu. Kami hanya mengikuti perkataan Tuhan, hanya mengikuti firman Tuhan saja. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk adik-adik sekolah minggu yang mungkin sedang sakit atau dalam kedukaan. Tuhan juga boleh pulihkan Tuhan. Tuhan juga boleh berikan penghiburan yang berasal daripada-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, ku berterima kasih.
Sampai jumpa minggu depan.